pada pria di dunia. Dan Suaranya yang keras ya, kurang jelas ya. Yang semangat. siap dokter. Suaranya kurang kenceng. Dan turun ke urutan ke-11 jika kedua kelamin, kedua gender itu dihitung. Sekitar 75% pasien dengan bladder cancer itu datang dengan penyakit yang terbatas pada mukosa. Dengan stage TA, CIS, atau submukosa dengan stage T1. Pada pasien yang lebih muda, usia kurang dari 40 tahun, presentasi ini lebih tinggi. Pasien dengan TA, T1, dan CIS memiliki prevalensi yang lebih tinggi karena survival long term-nya yang lebih tinggi pada banyak kasus, dan juga risiko yang lebih rendah pada cancer specific mortality dibandingkan dengan stage T2 dan sampai T4. Nah, untuk etiologinya rokok tembakau itu salah satu faktor risiko yang penting, itu terdiri dari 50% kasus, kemudian exposure lingkungan pada asap rokok, jadi rokok pasif juga diasosiasikan berhubungan dengan risiko bladder cancer yang meningkat. Kemudian salah satu etiologinya juga paparan okupasi, yaitu senyawa-senyawa aromatik amin, kemudian aromatik polycyclic hidrokarbon, dan juga chlorinated hidrokarbon pada proses-proses industri seperti pembuatan cat, kemudian metal, dan juga produk-produk petroleum. Ini terdiri sampai 10% kasus. Nah, untuk riwayat di keluarga sendiri itu hanya memiliki sedikit impact pada kasus NMIBC. Salah satunya juga sistosomiasis itu juga merupakan penyakit endemik yang kronis didasari oleh infeksi rekurensi. Kemudian untuk mereduksi bladder cancer itu bisa dengan diet ya. Yang menurut IAU itu dengan diet tinggi serat, kemudian non saturated fat, contohnya adalah minyak zaitun, dan juga konsumsi protein yang sedang. Untuk staging dan klasifikasi NMIBC itu dibagi jadi dua. Untuk papillary tumor yang terbatas pada mukosa dan menginvasi lamina propria diklasifikasikan sebagai TA dan T1. Untuk tumor yang pipih, high grade tumor yang terbatas pada mukosa diklasifikasikan sebagai CIS atau tumor in situ. Untuk staging TNM pada tahun 2017, untuk TX itu primary tumor tidak bisa ditemukan. Untuk T0 juga tidak ada bukti primary tumor. Pada TA itu terdapat papillary carcinoma non-invasif. Untuk TIS atau karsinoma in situ tadi didapatkan tumor yang pipih. Untuk T1 tumor menginvasi jaringan-jaringan subepitelial. Untuk T2 tumor menginvasi otot. Pada T2A tumor menginvasi otot-otot superficialis. Dan untuk T2B
tumor menginvasi muskulus yang profundo. Untuk T3, tumor menginvasi perivesikal, jaringan perivesikal. T3A itu secara mikroskopis dan T3B secara makroskopis atau ekstravesikal. Untuk T4, tumor menginvasi organ-organ lain, contohnya prostat, terus kemudian vesikulus seminalis, uterus, vagina, dinding pelvis, dan juga dinding abdomen. Pada T4A, tumor menginvasi prostat, vesikula seminalis, uterus, dan vagina. Untuk T4B, tumor menginvasi dinding pelvis dan dinding abdomen. Untuk staging lymph node, limfonodi, NX itu tidak dapat ditemukan pada regional limfonodi. Untuk N0 juga tidak ditemukan metastasis pada limfonodi regional. Pada N1 ditemukan metastasis pada satu limfonodi pada pelvis minor. Contohnya hipogastrik, obturator, iliaka eksterna, dan presakral. Untuk N2, metastasis pada beberapa regional limfonodi. Contohnya, dan itu juga terdapat pada pelvis minor atau true pelvis. Contohnya tadi sudah disebutkan hipogastrik, obturator, eksternal iliak, dan presakral. Untuk N3, metastasis sampai ke limfonodi iliaka komunis. Untuk staging M, distan metastasis, M0 tidak didapatkan metastasis jauh, M1A didapatkan metastasis pada limfonodi yang non-regional, dan juga M1B didapatkan metastasis pada regio yang lain. Dari grading WHO pada tahun 1973 dan juga 2004, 2016 pada dibagi menjadi 3 pada 1973. Yang pertama grade 1 well differentiated, kemudian grade 2 moderately differentiated, dan grade 3 poorly differentiated. Pada tahun 2004 dan 2016 untuk grading sistemnya berdasarkan lesi papiler itu dibagi juga menjadi 3, yaitu papillary urothelial neoplasm low malignant potential atau PAN-LMP, dan juga low grade atau LG papillary urothelial carcinoma, dan high grade papillary urothelial carcinoma. Nah, untuk karsinoma in situ atau CIS, karsinoma in situ adalah tumor yang pipih, kemudian high grade dan non-invasif. Dapat diminterpretasikan sebagai lesi inflamasi pada sistoskopi jika tidak dilakukan biopsi. Seringnya multifokal dan bisa terjadi pada vesika urinaria, dan juga bisa muncul pada upper urinary tract, kemudian ductus prostaticus, dan juga uretra pars prostatica. Untuk klasifikasinya sendiri dibagi secara klinis, yaitu primary, CIS yang terbatas dengan tanpa riwayat CIS sebelumnya. Kemudian untuk secondary CIS terdeteksi saat follow up pasien dengan riwayat tumor tapi bukan CIS. Dan untuk klasifikasi concurrent, CIS ditemukan pada tumor urothelial langoid di kandu kencing atau di vesika urinaria. Pada tahun 2004, WHO membagi menjadi 2, yaitu non-malignant lesion dan juga malignant lesion. Untuk diagnosis, tentunya riwayat pasien itu
sangat penting. Contohnya adalah pada gejala hematuri yang paling sering pada NMIBC, itu bisa dilihat biasanya berhubungan dengan, eee, penyakit pada stage yang lebih tinggi. JIS bisa dicurigai pada pasien dengan, simptom LUTS dan yang spesifik pada irritative voiding. Untuk fok eee, pemeriksaan neurologis yang terfokus itu tidak bisa, diwujudkan pada NMIBC. Pada pemeriksaan imaging, untuk MSCT urografi digunakan untuk mendeteksi tumor papiler di traktus urinarius dan diindikasikan pada, filling defect atau, adanya hidronefrosis pada CT urografi. Untuk IVU, IVP itu adalah salah satu alternatif jika MSCT tidak tersedia. MSCT menyediakan informasi yang lebih banyak, contohnya status limfonodi dan juga, metastasis pada organ-organ lain. Untuk pemeriksaan ultrasound sendiri bisa menyediakan karakterisasi pada, massa renal dan juga deteksi hidronefrosis dan juga visualisasi, massa intralumen pada kandung kencing. Untuk MPMRI itu belum ditetapkan dalam diagnostik bladder cancer dan staging. Untuk kuncinya diagnosis pada CIS itu tidak bisa ditegakkan hanya dengan, imaging saja. Untuk pemeriksaan yang lain yaitu sitologi urin, pemeriksaan, pada, eee, urin tampung atau bladder washing specimen itu memiliki sensitivitas yang tinggi pada grade 3 dan high grade tumor hingga 84%. Untuk sensitivitas pada grade 1 dan low grade tumor itu cukup rendah yaitu 16%. Sensitivitas pada deteksi CIS itu berkisar cukup tinggi dari 28 hingga 100%. Pemeriksaan lain, urinary molecular marker test itu belum ada marker yang, diterima untuk diagnosis maupun follow up pada kasus ini. Diagnosis dengan sistoskopi, pada papillary bladder carcinoma tentunya, sangat bergantung pada pemeriksaan sistoskopik ini dan juga, pemeriksaan evaluasi histologis pada biopsi reseksi jaringan dari vesika urinaria. CIS didiagnosis dengan kombinasi dari sistoskopi, kemudian sitologi urin, dan juga evaluasi histologi pada, biopsi multiple pada kandung kencing. Untuk rekomendasi dari IAU, sistoskopi itu penting untuk diagnosis, bladder cancer, level of evidence-nya 1 dan juga, sitologi urin memiliki sensitivitas yang tinggi pada tumor-tumor high grade dan juga karsinoma in situ dengan level evidence 2B. Untuk rekomendasi dari IAU, tentunya, untuk penegakan diagnosis, pemeriksaan, anamnesis, kemudian, eee, gejala dari urinary tract dan juga hematuri itu rekomendasinya kuat untuk penegakan, eee,
kanker ini. Peng ya, untuk diagnosis salah satunya digunakan, reseksi transuretal atau TUR pada TA dan T1. Tujuan dari TUR ini untuk mem menegakkan diagnosis yang tepat dan juga mere menghilangkan lesi-lesi yang bisa terlihat pada sistoskopi. Untuk langkah-langkah operasi, yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor yang meningkatkan resiko penyakit, kemudian clinical staging, kemudian reseksi yang adekuat, dan juga, eee, adanya komplikasi. Untuk mengukur tumor yang paling besar dapat digunakan, end of cutting loop yang, kira-kira 1 sentimeter lebarnya. Untuk, aspek-aspek bedah dan juga teknik pada reseksi tumor ini, ada bladder biopsi dan juga prostatic ureteral biopsi. Pada bladder biopsi ini sangat diperlukan karena karsinoma in situ bisa tampak hanya seperti kemerahan dan juga tidak bisa dibedakan dari, inflamasi atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Pada prostatic ureteral biopsi, keterlibatan uretra pars prostatica dan ductus prostaticus pada NMIBC juga, telah dilaporkan. Ada beberapa, metode untuk visualisasi tumor. Yang pertama fotodinamik diagnosis, yaitu sistoskopi fluoresen, itu menggunakan sinyal ultraviolet setelah dilakukan instilasi intravesika menggunakan 5 ala dan juga menggunakan hexaminolevulinik acid yang merupakan, alat yang lebih sensitif daripada prosedur-prosedur konvensional. Dan juga yang kedua, narrowband imaging, kontras, eee, di antara uretelium yang normal dan juga uretelium dengan hipervaskuler itu dapat dibedakan. Beberapa teknologi yang lain contohnya adalah confocal laser microendoscopy, kemudian source image enhancer system atau image 1S. Sekian dokter, kata keterbatasan waktu mohon arahan. Terima kasih.